Langsung saja kita ke informasi pertama dalam Hot News pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyesalkan perilaku penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP Dwi Saset Ningtyas yang memposting status kewarganegaraan anaknya dan menyampaikan pernyataan kontroversial. Purbaya juga menyayangkan sikap suami Dwi Saset Ningtyas, Arya Iwantoro, yang belum menyelesaikan kewajiban pengabdian sebagai syarat penerima beasiswa LPDP. Purbaya menegaskan pemerintah akan menegakkan aturan LPDP agar pihak terkait menyelesaikan seluruh kewajibannya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN kita Senin 23 Februari 2026. Menurut Purbaya, LPDP telah berbicara langsung dengan Arya Iwantoro. Hasilnya yang bersangkutan telah menyatakan kesediaan untuk mengembalikan dana beasiswa LPDP yang digunakannya, termasuk bunganya. Belajar dari kasus ini, Purbaya mengingatkan seluruh penerima beasiswa LPDP agar tidak bertindak seenaknya dan tidak menghina negara. Pasalnya dana LPDP berasal dari pajak serta utang negara yang digunakan untuk memastikan pertumbuhan sumber daya manusia. Purbaya juga memastikan akan memeriksa seluruh penyaluran beasiswa LPDP. Biasanya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Tadi sudah bicara yang dia. Jadi ke Pak Bos LPDP. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP ini sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Bunganya itu. Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang IPA kan, kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyuguhkan destinasi wisata religi yang istimewa. Sebuah pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat resmi dibuka di area Laga Satria, kawasan Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pameran ini menjadi kado bagi umat muslim yang ingin memperdalam sejarah Islam sekaligus memperkuat nilai spiritual di bulan penuh berkah. Bupati Bogor Rudi Susmanto meresmikan pameran ini pada Jumat 20 Februari sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya Islam. Pameran dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan penuh hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya itu, warga Bogor, pameran ini juga terbuka bagi masyarakat umum dari manapun. Dan yang menarik, tidak ada pungutan biaya alias gratis untuk masuk ke pameran ini. Sebanyak 75 artefak peninggalan Rasulullah SAW dan para kerabatnya dipamerkan secara apik, mulai dari rambut, jenggot, sandal, tongkat, jubah hingga wadah minum milik Rasulullah. Ada pula kiswah Ka'bah, batu pondasi Ka'bah Siwak, serta jubah makam Rasulullah. Selain itu, pedang legendaris milik Khalid bin Walid, Sayyidina Husain, hingga Muhammad Al-Fatih turut dipamerkan. Beberapa benda yang menjadi pusat perhatian yakni darah bekam Rasulullah dan juga replika perlengkapan perang yang menghadirkan nostalgia kejayaan Islam. Pameran ini dibuka setiap hari pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat gerak-gerik influencer saham guna melindungi konsumen dari pasar modal. Pejabat sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan OJK telah memiliki ketentuan baru untuk mengatur aktivitas influencer tersebut.
Friederika Widiasari atau akrab disapa Kiki menjelaskan regulasi tersebut bukan untuk mengatur individu secara langsung, melainkan mengatur aktivitas di ruang digital yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya siapapun yang menyampaikan pernyataan hingga menimbulkan kerugian dapat dikenai aturan. OJK menyoroti fenomena influencer yang mempromosikan produk keuangan tanpa transparansi, misalnya mengaku sebagai pengguna biasa padahal menerima komisi. Selain itu, OJK juga mengawasi praktik pom-pom saham atau promosi berlebihan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi publik dan menimbulkan kerugian. Kiki menegaskan aturan tegas di sektor pasar modal sebenarnya sudah ada, namun di ranah digital dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan aturan baru telah diterbitkan serta menunggu pengundangan. Regulasi ini juga membuat sanksi berat bagi pihak yang terbukti melanggar dan memberikan rekomendasi menyesatkan. Sebelumnya OJK telah mengatur kerjasama perusahaan efek dan influencer melalui POJK nomor 13 tahun 2025. Dalam pasal 106 hingga 110 diatur 3 bentuk kerjasama, mulai dari penyediaan media dan iklan dan informasi umum, penawaran kepada calon nasabah hingga pemberian analisis dan rekomendasi. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemirsa, Hungaria resmi memblokir usulan pinjaman darurat Uni Eropa senilai 90 miliar euro atau setara dengan 1.783 triliun rupiah untuk Ukraina serta paket sanksi terbaru terhadap Rusia. Langkah ini diambil oleh Budapest sebagai respons atas tuduhan sabotase pasokan minyak oleh Kiev yang dinilai mengancam keamanan energi nasional mereka. Veto ganda tersebut diajukan Hungaria pada Senin 23 Februari 2026 waktu setempat di tengah perselisihan sengit dengan Kiev terkait pipa minyak Druzhba peninggalan era Soviet. Jalur pipa yang membawa minyak mentah Rusia ke Hungaria dan Slovakia itu telah berhenti beroperasi sejak akhir Januari lalu. Pihak Kiev mengklaim kerusakan pipa disebabkan serangan Rusia, namun tuduhan tersebut dibantah oleh Moskow. Hungaria justru mendukung sikap Moskow dan menuduh Kiev sengaja menahan pasokan minyak demi alasan politik, serta melakukan blokade minyak terhadap negaranya. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan yang dianggap sebagai upaya pemerasan. Ia menyatakan Ukraina tidak bisa memeras dan membahayakan keamanan pasokan energi Hungaria dengan berkolusi bersama dengan Brussels dan juga oposisi Hungaria. Keputusan ini memicu kekecewaan pimpinan dari Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyebut langkah Hungaria sebagai hambatan besar dan kemunduran bagi diplomasi blok di tengah konflik yang masih berlangsung. Pinjaman 90 miliar euro tersebut sebelumnya telah disepakati pada Desember lalu dengan pengecualian bagi Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko untuk tidak berkontribusi langsung.